Halo, apa kabar? Selamat mengikuti panduan penulisan skripsi format artikel yang siap dipublikasikan. Disusun oleh Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Panduan ini dibuat agar mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha dapat menyusun skripsi berupa artikel yang siap dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terindeks Sinta, Jurnal Internasional, Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar Scopus dan Web of Science atau WOS. Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi, Jurnal internasional bereputasi, Proceeding nasional, internasional, maupun terindeks Scopus. Sebelum menyusun skripsi berupa artikel yang siap dipublikasikan, mahasiswa wajib menentukan target jurnal. Penyusunan skripsi berupa artikel ilmiah harus mengikuti gaya selingkung atau panduan author guidelines jurnal yang menjadi target. Berbeda antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lainnya. Berikut ini adalah contoh bagaimana cara memperoleh author guidelines di website jurnal yang ditarget. Kita akan mengakses jurnal manajemen Maranatha di link berikut ini. Lalu klik file Word di bagian ini yang berisi informasi mengenai gaya selingkung yang digunakan di jurnal manajemen Maranatha. Terdapat dua struktur artikel, yaitu struktur artikel IMRAT dan non-IMRAT. Pada umumnya, jurnal menggunakan struktur IMRAT, tetapi ada beberapa yang menggunakan struktur non-IMRAT. Biasanya merupakan jenis tulisan yang bersifat review. Berikut adalah artikel yang menggunakan struktur IMRAT. Bagiannya terdiri dari: yang pertama adalah title atau judul artikel. Yang kedua, authors and affiliation atau penulis dan afiliasi. Berikutnya, abstract atau abstrak. Kemudian, kita juga harus mencantumkan keywords atau kata kunci. Lalu terdapat main text IMRAT yang tersusun ke dalam 5 bagian, yaitu introduction atau pendahuluan, methods atau metode, results atau hasil, discussion atau pembahasan, conclusions atau simpulan. Nah, setelah main text, berikutnya akan ada acknowledgements atau ucapan terima kasih. References atau referensi adalah struktur penting yang harus dicantumkan. Dan yang terakhir adalah supplementary material, materi tambahan, misal lampiran kuesioner. Nah, berikut ini adalah artikel yang menggunakan struktur non-IMRAT. Struktur artikel non-IMRAT terdiri dari title atau judul artikel, authors and affiliation atau penulis dan afiliasi, abstract atau abstrak, dan di bawahnya dicantumkan keywords atau kata kunci. Untuk main text dengan struktur non-IMRAT terdiri dari 3 bagian, berbeda dengan struktur IMRAT yang memiliki 5 bagian. Main text dengan struktur non-IMRAT adalah: yang pertama, introduction atau pendahuluan, main body of paper atau isi atau pembahasan, dan yang berikutnya adalah conclusions atau simpulan. Setelah main text, berikutnya terdapat bagian acknowledgements, ucapan terima kasih, yang diikuti oleh references atau referensi. Dan yang terakhir adalah supplementary material atau materi tambahan seperti lampiran kuesioner. Pada umumnya, jurnal menggunakan struktur IMRAT, maka panduan ini akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan artikel ilmiah yang menggunakan struktur IMRAT. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan artikel. Yang pertama, title atau judul artikel. Judul dapat dianggap sebagai iklan dari artikel. Sebagai contoh, judul Customer Retention dan Customer Relationship Marketing, Strategi Pemasaran yang Potensial.
Judul ini akan menarik pembaca untuk mengetahui strategi pemasaran yang potensial, dan judul ini diawali dengan highlight yang dihasilkan di penelitian, yaitu mengenai customer retention dan customer relationship marketing. Tidak ada singkatan, tidak menggunakan kata pengaruh, analisis, studi, dan faktor-faktor. Pastikan judul yang dibuat akurat dan spesifik menggambarkan isi. Judul bukan kalimat, karenanya tidak menggunakan titik setelah judul. Contoh judul yang direkomendasikan diantaranya Financial Literacy, Money Attitude, dan Financial Management Behavior Generasi Milenial. Customer Retention dan Customer Relationship Marketing, Strategi Pemasaran yang Potensial. Gold as an Inflation Hedge in a Time-Varying Coefficient Framework. Kualitas audit dan manajemen laba berbasis operasional. Measurement of lecturer satisfaction. Pengukuran kepuasan mahasiswa. Berikutnya, hal yang harus diperhatikan pada bagian struktur authors and affiliation atau penulis dan afiliasi adalah penulisan nama penulis tidak perlu menggunakan gelar dan jabatan seperti profesor, doktor, doktorandes, doktoranda, dan lain-lain. Agar tidak salah citasi, sebaiknya dituliskan dalam dua kata, yaitu first and last names, serta jangan menyingkat last name. Jadi, jika penulis memiliki nama hanya satu kata, maka harus ditulis dalam dua kata. Contoh nama penulis hanya satu kata, Ida, maka ditulis Ida, Ida. Tuliskan afiliasi atau nama institusi dengan jelas dan tidak menggunakan singkatan, yaitu nama prodi atau jurusan atau unit, nama fakultas, nama universitas. Cantumkan juga alamat beserta nama negara. Beri simbol nama penulis penanggung jawab atau corresponding author, termasuk email address. Biasanya, simbol menggunakan tanda bintang digunakan sebagai penanda. Penggunaan simbol bisa berbeda antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lainnya. Penulis pertama adalah mahasiswa dan penulis kedua adalah dosen pembimbing sebagai penanggung jawab dan corresponding author. Lalu, hal berikutnya yang perlu diperhatikan pada bagian struktur abstrak atau abstrak. Abstrak ditulis dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, jelas, spesifik, dan akurat. Sedikitnya meliputi latar belakang, satu kalimat saja, boleh tidak ada. Tujuan penelitian, metode penelitian singkat, lokasi tidak perlu ada di abstrak. Hasil atau temuan penting, simpulan, serta implikasi dari penelitian. Hanya satu paragraf, tanpa acuan pustaka dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan. Hindari penggunaan singkatan atau abbreviations yang tidak umum. Biasanya dibatasi jumlah kata antara 50 hingga 300 kata. Ikuti panduan yang ada pada jurnal target. Contoh abstrak dapat dilihat seperti contoh berikut ini. Perkembangan teknologi dan gaya hidup generasi milenial mendorong perilaku konsumtif sehingga pentingnya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi financial management behavior generasi milenial agar tidak terjebak pada masalah keuangan. Ini adalah contoh latar belakang, satu kalimat, boleh tidak ada. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji pengaruh financial literacy dan money attitude dari dimensi power, prestige, dan anxiety terhadap financial management behavior pada generasi milenial. Ini adalah contoh tujuan penelitian. Teknik pengambilan sampel dengan metode sampling non-probability, yaitu teknik purposive sampling, dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Sampel berjumlah 1.120 responden yang mayoritas adalah perempuan dan berpendidikan perguruan tinggi. Ini adalah contoh metode penelitian. Hasil pengujian menunjukkan financial literacy dan money attitude dari dimensi power prestige mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap financial management behavior, sedangkan money attitude anxiety tidak mempunyai pengaruh terhadap financial management behavior pada generasi milenial yang tinggal di Bandung. Ini adalah contoh hasil.
Penelitian ini menyarankan peningkatan financial literacy dan money attitude power prestige bagi generasi milenial. Adanya kurikulum pendidikan mengenai literasi keuangan dan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian bagi generasi milenial di luar kota Bandung serta meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi financial management behavior. Ini adalah contoh, simpulan, dan implikasi. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Keywords atau kata kunci. Keywords mencerminkan konsep penting yang terdapat di dalam artikel. Karena itu, perlu diperhatikan agar jangan ada singkatan yang tidak umum. Jumlah kata kunci mengikuti ketentuan jurnal target. Ikuti petunjuk penulisan jurnal yang dituju untuk tanda pemisah antar kata atau frasa seperti semikolon atau koma. Contoh penulisan. Keywords, (2), financial literacy, money attitude, financial management behavior. Atau keywords, (2), financial literacy, money attitude, financial management behavior. Selanjutnya kita masuk ke bagian introduction atau pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang umum penelitian, usahakan maksimum 1 paragraf. Perkembangan penelitian terdahulu atau state of the art untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini sehingga tampil kesenjangan atau gap analysis antara teori atau hasil penelitian terdahulu dengan keadaan saat ini atau keadaan yang diharapkan. Pada state of the art penelitian sebelumnya, usahakan mengupas minimum 5 literatur yang dapat menjustifikasi kebaruan, keunikan, atau novelty penelitian ini. Buatlah dalam 2 hingga 3 paragraf. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumuskan dengan jelas masalah penelitian atau pertanyaan penelitian yang akan diselesaikan, disertai dengan pernyataan tujuan penelitian. Lalu, kajian pustaka. Buatlah kajian pustaka untuk menunjukkan kemungkinan kesenjangan atau perbedaan antara temuan penelitian yang berbeda mengenai topik yang sama. Kajian pustaka tidak berisi pengertian-pengertian variabel penelitian. Yang terakhir, hipotesis penelitian. Pengakuan atas penelitian terdahulu yang penting untuk mendukung gagasan dan argumentasi penulis. Masukkan hipotesis penelitian apabila diperlukan. Contoh pendahuluan dapat dilihat pada paragraf berikut. Pengetahuan telah menjadi sumber daya utama atau key resource dalam mengembangkan modal intelektual, sehingga proses penciptaan nilai atau value creation process menjadi sangat penting dalam kebijakan dan praktik institusi pendidikan. Pendekatan institusi pendidikan sebagai organisasi penyedia jasa menjadi sangat kompleks, yang mana institusi pendidikan harus menawarkan solusi efektif dan menambah nilai atas layanan yang diberikan. Yang dikutip dari Sanchez Fernandez, Iniesta Bonillo, Schlesinger Diaz, dan Rivera Torres pada tahun 2010. Fokus pada penciptaan nilai menunjukkan bahwa institusi pendidikan telah mengubah filosofi pemasarannya dari orientasi produk atau product oriented menjadi orientasi pelanggan atau customer oriented. Perubahan tersebut harus didukung pula dengan perubahan budaya organisasional. Kesuksesan organisasi dapat tercapai dengan memiliki budaya bisnis yang berorientasi pada pelanggan atau customer-oriented business culture, seperti yang dikutip dari Brady and Cronin Jr. pada tahun 2001 dalam Sanchez Fernandez et al. Pada tahun 2010. Paragraf ini adalah contoh latar belakang umum penelitian. Usahakan maksimum dalam 1 paragraf. Organisasi dengan budaya bisnis yang berorientasi pelanggan akan lebih unggul daripada pesaing dalam memenuhi perkembangan kebutuhan pelanggan dan meresponnya dengan barang dan jasa yang memberikan nilai atau value bagi pelanggan. Konsep orientasi pelanggan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dan mencerna informasi yang diperlukan untuk memformulasikan dan mengeksekusi strategi bersaing guna mencapai hasil yang diinginkan. Customer orientation telah digunakan untuk menggambarkan tipe orientasi organisasional yang mana kebutuhan pelanggan merupakan dasar bagi perencanaan dan desain strategi bisnis organisasi termasuk institusi pendidikan.
seperti yang dikutip dari Sanchez Fernandez et al. Pada tahun 2010. Demikian juga dengan isi paragraf berikutnya. Ini adalah contoh state of the art sebagai pembanding penelitian yang terdahulu. Riset pemasaran relasional dalam konteks pendidikan tinggi relatif masih sedikit. Riset ini akan memfokuskan pada penerapan konsep pemasaran relasional dalam konteks pendidikan tinggi. Menurut konsep pemasaran relasional, membangun hubungan jangka panjang dengan siswa dapat mencapai keunggulan kompetitif bagi institusi pendidikan karena siswa merupakan sumber pendapatan bagi institusi. Dikutip dari Nguyen dan LeBlanc pada tahun 2001 dalam Wong and Wong pada tahun 2012. Ini adalah contoh novelty atau keunikan penelitian. Penting untuk dipahami apa faktor-faktor yang menjadi antecedent relationship marketing outcome. Identifikasi faktor-faktor utama pemasaran relasional menjadi bagian sangat penting dalam mencapai relationship marketing outcome. Dalam literatur pemasaran, beberapa pendekatan telah digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel tersebut dan mempelajari dampaknya terhadap relationship marketing outcome. Dikutip dari Henny Turau et al. 2002. Beberapa studi tentang penentu relationship marketing outcome dapat diidentifikasi ke dalam beberapa pendekatan, yaitu satisfaction approach, service quality approach, trust approach, commitment approach, commitment trust theory approach, service profit chain approach, value situation model approach, relationship content approach, relational benefit approach, dan relationship quality approach. Dikutip dari Henny Turau et al. 2002. Studi ini akan memfokuskan pada pendekatan relational benefit atau manfaat relasional dan relationship quality atau kualitas hubungan sebagai antecedent student loyalty atau loyalitas mahasiswa. Demikian juga dengan isi paragraf berikutnya, ini adalah contoh kajian pustaka. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa prinsip dasar pemasaran relasional bertujuan untuk mencapai relationship marketing outcomes. Menurut Gronrus pada tahun 1991, tujuan fundamental pemasaran relasional adalah loyalitas pelanggan. Prilak pada tahun 2003 menambahkan bahwa konsep pemasaran relasional merupakan metode bagi pengembangan loyalitas pelanggan. Dalam penelitian ini, loyalitas pelanggan dalam konteks pendidikan tinggi sinonim dengan student loyalty atau loyalitas mahasiswa yang merupakan hasil dari pemasaran relasional atau relationship marketing outcome. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji manfaat relasional dan kualitas hubungan terhadap loyalitas mahasiswa. Ini adalah contoh rumusan masalah dan tujuan penelitian. Setelah introduction, kita akan masuk ke methods atau metode. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah metode menggambarkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jangan mengutip definisi konsep metodologi penelitian, apalagi kalau metode itu sudah umum diketahui. Mengutip atau mensitasi hanya jika desain penelitian masih sangat spesifik, bukan yang sudah menjadi pengetahuan umum. Gaya bahasa untuk menyajikan prosedur dapat menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya atau kami. Bagian ini sedikitnya berisi mengenai instrumen penelitian, populasi, sampel, cara pengambilan sampel, karakteristik responden, lokasi penelitian, prosedur pengujian, serta alat uji. Contoh metode dapat dilihat pada paragraf berikut. Teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada para partisipan digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data penelitian. Partisipan dalam survei ini adalah mahasiswa atau mahasiswi Universitas Kristen Maranatha. Total 280 kuesioner didistribusikan dan sebanyak 250 kuesioner yang dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 30 kuesioner dieliminasi karena data yang tidak lengkap. Studi ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian dalam konteks jasa pendidikan tinggi. Pemilihan sampel penelitian berdasarkan pada kriteria tertentu atau purposive sampling. Kriteria yang digunakan berdasarkan pada pertimbangan yaitu mahasiswa atau mahasiswi aktif dan telah memiliki pengalaman berkenaan dengan pelayanan yang diberikan.
Ini adalah contoh populasi, sampel, cara pengambilan sampel, dan karakteristik responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan skala Likert melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi atau FE UKM. Manfaat relasional terdiri atas 4 butir pernyataan yang diadaptasi dari Helen and Ho pada tahun 2011. Kepuasan pelanggan terhadap kinerja penyedia jasa atau satisfaction dan kepercayaan terhadap penyedia jasa atau trust merupakan komponen inti dari kualitas hubungan. Kualitas hubungan terdiri atas 8 butir pernyataan yang diadaptasi dari Henny Turau et al. Pada tahun 2002. Loyalitas mahasiswa terdiri dari 2 butir pernyataan yang diadaptasi dari Henny Turau et al. Pada tahun 2002. Konsep loyalitas mahasiswa dalam studi ini didefinisikan sebagai komitmen mahasiswa untuk tetap melanjutkan hubungannya dengan universitas. Tabel 1 menunjukkan indikator dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah contoh instrumen penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap seluruh butir pernyataan dalam kuesioner dalam mengembangkan suatu konstruk teoritis. Pengujian validitas dilakukan melalui faktor analisis dengan menggunakan faktor loading. Analisis reliabilitas dengan menggunakan nilai Cronbach alpha dilakukan. Pengujian setiap hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda atau multiple regression. Ini adalah contoh prosedur pengujian dan alat uji. Berikutnya adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan pada bagian results atau hasil. Hasil adalah inti dari satu artikel yang menyajikan data hasil penelitian yang ditemukan dan disusun dalam ilustrasi, tabel, gambar, foto, denah, atau diagram. Jangan mendeskripsikan angka-angka, tabel, atau grafik secara detail, tetapi lebih kepada menyajikan temuan atau findings atau trend, sajikan data-data yang mendukung pembahasan saja. Sebaiknya, rangkum hasilnya dengan menambah ringkasan dan contoh yang representatif. Sajikan hasil dengan jelas dan sederhana. Laporkan data perwakilan atau data yang sudah diolah, bukan data mentah. Hasil pengolahan lengkap dimasukkan sebagai lampiran skripsi, agar dosen pembimbing dapat melakukan pengecekan hasil pengolahan secara detail, tetapi tidak digunakan dalam submit tulisan ke jurnal. Rujuklah ilustrasi mana yang relevan dengan uraian Anda, sebutkan tabel atau gambar mana yang Anda rujuk. Jangan menyebutkan kata di atas, di bawah, dan sejenisnya. Jangan gunakan tabel dan gambar dengan muatan data atau informasi yang sama. Pilih salah satunya. Contoh, berdasarkan tabel 1 mengenai karakteristik responden, maka dapat dilihat bahwa responden siswa SMA lebih banyak dibandingkan mahasiswa. Serta berdasarkan gambar 3 mengenai tingkat penggunaan media sosial. Untuk penomoran tabel dan gambar, serta bentuk tabel harus mengikuti panduan jurnal target. Pada bagian discussion atau pembahasan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pembahasan berisi penjelasan arti hasil dan implikasinya untuk kajian di masa depan. Di bagian ini, tidak mengulang apa yang telah dipaparkan dalam kajian pustaka atau hasil. Hubungkan hasilnya dengan pertanyaan yang diajukan di bagian pendahuluan. Apabila lebih dari satu tujuan penelitian, urutkan secara kronologis di pembahasan. Jelaskan hubungan antara fakta yang teramati selama penelitian dengan teori atau kajian terdahulu. Apakah setuju atau memiliki pendapat yang berbeda dengan penelitian terdahulu? Ada beberapa jurnal yang menggabungkan hasil dan pembahasan dalam struktur artikelnya. Contoh pembahasan yang telah sesuai panduan dapat dilihat pada link berikut ini. Kita dapat mengklik bagian PDF dan melihat contoh bagian pembahasan. Simpulan dan saran. Hal penting yang harus diperhatikan adalah simpulan berisi ringkasan hasil yang penting dan implikasinya. Simpulan bukan rangkuman hasil penelitian, tapi penekanan pada temuan penting.
Simpulan harus menjawab tujuan penelitian atau hipotesis. Simpulan harus menggambarkan inovasi atau perbaikan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada saat ini. Simpulan ditulis secara singkat dan jelas. Biasanya berisi satu paragraf simpulan dan atau satu paragraf implikasi atau aplikasi praktis jika ada. Jangan mengulang abstrak atau jangan hanya sekedar daftarkan hasil eksperimen. Jangan menggunakan bullet atau numbering. Jika ada lebih dari satu simpulan dan atau saran, buatlah dalam bentuk paragraf. Buatlah generalisasi dengan hati-hati. Perhatikan keterbatasan penelitian. Implikasi temuan dan saran harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Jangan mengada-ngada dalam mengajukan saran. Contoh pada bagian simpulan dan saran dapat melihat pada link berikut ini. Kita dapat mengklik bagian PDF dan melihat contoh bagian simpulan dan saran. Lalu pada bagian referensi atau referensi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah panduan penulisan referensi mengikuti panduan atau author guideline jurnal target. Rujuklah atau sitasilah pustaka-pustaka utama yang dibaca. Referensi acuan biasanya merupakan publikasi ilmiah dalam 10 tahun terakhir. Untuk grand teori, boleh lebih dari 10 tahun. Kecuali ada ketentuan lain dari jurnal target, maka wajib mengikuti ketentuan jurnal target. Total maksimal referensi yang berasal dari buku dan artikel populer adalah 20% dari keseluruhan jumlah referensi. Perbanyaklah jurnal atau artikel ilmiah. Nah, kita masuk pada bagian citasi. Citasi dapat mengikuti panduan atau author guideline jurnal target. Jangan terlalu banyak self-citation atau mencitasi kepada paper kita sendiri. Sebaiknya mencitasi beberapa artikel dari jurnal ilmiah yang dituju untuk submit dari jurnal target. Demikianlah panduan ini disusun agar memudahkan mahasiswa menyusun skripsi berupa artikel ilmiah untuk publikasi. Selamat berkarya!